Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, biar aku tebak, kalian yang mengklik video ini pasti penasaran bagaimana mungkin One Piece yang notabene-nya hanya sebuah fiksi bisa memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam, bahkan Al-Quran. Namun sebelum mengetahui kaitan antara keduanya, penting nih untuk kalian ketahui. Meski One Piece hanyalah sebatas fiksi, ternyata ada banyak alur cerita yang relate dengan kehidupan manusia. Mulai dari relate dengan sistem pemerintahan, penguasa yang gila kekuasaan, dan tentu saja relate dengan ajaran Islam. Karena itu, untuk mengetahui hubungan Islam dan One Piece, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejak kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, Islam mampu berkembang begitu pesat lantaran melalui firman-firman Allah. Segala lini kehidupan umat manusia telah dibahas secara detail sekalipun itu hal-hal yang sering dianggap sepele seperti One Piece. Bisa kalian nilai sendiri, seorang mu'alaf yang sekarang lebih dikenal sebagai pendakwah yaitu Felix Yao tak segan-segan menghubungkan cerita One Piece dengan kondisi umat manusia selama ini. Salah satu contohnya di akun sosial miliknya, Felix Yao pernah menulis caption bahwa world government atau pemerintah dunia yang seharusnya mensejahterakan rakyat itu malah sibuk memperkaya diri. Marine yang punya tagline keadilan mutlak juga ikut-ikutan jadi pelayan Tenryubito. Terlalu banyak ketidakadilan yang menindas rakyat dan mereka tak tahu lagi harus berharap ke siapa. Maka saat ada yang berani menentang kezaliman seperti Luffy, rakyat yang tertindas itu akan bahagia. Merujuk dari caption barusan, Felix Yao seolah-olah mengajak kita kembali mengenang kehidupan para nabi dan rasul. Yang mana sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya, ada banyak sosok raja maupun sekelompok manusia yang tega menindas manusia lainnya. Hanya karena mereka punya kekuasaan. Wajar tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sosok yang berani melawan para manusia zalim. Kaum-kaum yang tertindas itu bahagia, serta tanpa berpikir panjang menjadi pengikut para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran sendiri, kondisi tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu, melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 48. Bukan bermaksud berlebihan ya, tapi dibanding dengan serial manga atau anime lainnya, bisa dibilang One Piece merupakan satu-satunya fiksi terbaik bergenre novel grafik. Bagaimana tidak? Diterbitkan pertama kali pada tahun 1997, kurang lebih 23 tahun lamanya, One Piece masih jadi salah satu manga paling populer di seluruh dunia. Menariknya lagi, meski One Piece mengambil latar belakang kisah yang menceritakan petualangan bajak laut, Monkey D. Luffy dan kawan-kawan, akan tetapi ceritanya tidak monoton, sebatas pertarungan antar kelompok topi jerami melawan musuh-musuhnya. Pasalnya, dengan kejelian sang penulis, Eiichiro Oda, alur cerita One Piece berkembang menjadi petualangan yang lebih kompleks, seperti yang telah kalian simak sebelumnya. Satu di antara alur cerita yang paling ter-highlight dari One Piece ini adalah tentang organisasi bernama Marine atau Angkatan Laut yang selalu berusaha menghentikan kelompok topi jerami setiap kali hendak mengungkap kebenaran. Meski demikian, Eiichiro Oda tahu jika karakter manusia bisa berbeda-beda tatkala ia diberi sebuah jabatan. Karena itu, dirinya membuat beberapa tokoh Angkatan Laut dengan tipe yang tak jauh berbeda dengan dunia nyata. Pertama, ada tipe angkatan laut seperti Akainu yang hanya peduli pada tujuan, sekalipun cara untuk mencapai tujuan itu harus membunuh rakyat biasa. Kedua, ada tipe angkatan laut yang memiliki insting mencerna situasi dan menimbang keadilan berdasarkan keadaan di lapangan. Untuk tipe angkatan laut seperti ini terlihat pada karakter Smoker yang pernah melepaskan Luffy dan kawan-kawan. Padahal punya kesempatan berkali-kali untuk menangkapnya termasuk saat di Arabasta. Nah, berbicara tentang Arch Arabasta, sadarkah kalian wahai para nakama atau penggemar One Piece? Di pembukaan saat memasuki Arch Arabasta, tepatnya di episode 92, kita disuguhkan dengan salah satu fakta ilmiah yang juga menjadi salah satu bukti kemujizatan Al-Quran dalam cerita One Piece. Jika kalian lupa, coba nonton lagi deh. Sebab di episode tersebut, kelompok topi jerami dibuat terkejut melihat penampakan asap belerang yang keluar dari dasar laut. Akan tetapi, Nami yang karakternya digambarkan sebagai perempuan cerdas sekaligus navigator menjelaskan kepada teman-temannya bahwa laut yang mengeluarkan asap merupakan peristiwa alam dari gunung berapi yang berada di dasar laut.
Sebenarnya dilihat dari kacamata sains, para ilmuwan pernah mengklaim bahwa gunung berapi bawah laut telah punah. Namun dikutip dari BBC, pada musim panas tahun 1883, klaim tersebut tidak berlaku lagi lantaran sebuah kaldera atau lubang besar di bawah laut yang terletak di Selat Sunda tiba-tiba melepaskan gumpalan abu dan uap ke langit. Tak berhenti sampai di situ, pada 26 Agustus 1883, gunung berapi bawah laut bernama Krakatau meletus hingga mengeluarkan sekitar 25 kubik puing-puing, abu batu apung, dan aliran lava. Saking besarnya, letusan Krakatau sampai-sampai mampu menewaskan puluhan ribu manusia. Bahkan hingga saat ini, letusan Krakatau menjadi salah satu letusan paling mematikan sekaligus bukti bahwa keberadaan gunung berapi bawah laut memang benar adanya. Yang mengejutkan, jauh sebelum ilmuwan membuktikan adanya gunung berapi bawah laut, sejak 14 abad lalu, Islam sudah lebih dulu menjelaskan hal tersebut melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan berupa langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Al-Quran, Surah At-Tur, ayat 1 hingga 6. Dari Arch Arabasta dan ayat barusan, mungkin saja sebelum membuat Arch Arabasta, Eiichiro Oda sebagai penulis serial One Piece telah meriset terlebih dahulu tentang budaya dan kepercayaan yang dianut oleh orang Arab. Terlebih lagi, dari pengambilan nama Arch yaitu Arabasta, cara berpakaian penduduknya, gugusan gurun pasir, hingga hewan ontanya, semakin menegaskan bahwa One Piece bukan hanya ditulis berdasarkan imajinasi, melainkan dengan riset-riset ilmiah, atau bahkan berdasarkan budaya serta kepercayaan agama tertentu. Selain Arch Arabasta, masih ada satu lagi bagian cerita One Piece yang jadi misteri dan menarik untuk dikulik kebenarannya. Apalagi kalau bukan Void Century, yaitu abad yang hilang atau abad kekosongan. Bagi kalian yang tidak menonton One Piece, Void Century ini adalah satu abad yang peristiwanya ditutup-tutupi lantaran ada sejarah penting yang berhubungan dengan berdirinya pemerintah dunia. Karena itu, siapapun yang mencoba untuk mengungkap peristiwa sepanjang satu abad ini dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Sampai-sampai pada Arch Ennis Lobby, sebuah organisasi sejarawan yang mengetahui cara mengungkap Void Century, dibunuh secara massal dan dimusnahkan di salah satu pulau bernama O'Hara. Yang membuat Void Century semakin menarik, di sepanjang kehidupan manusia, ada banyak sekali sejarah yang ditutup-tutupi oleh kaum elit global. Misalnya Columbus yang ternyata melakukan pembantaian ketika sampai di benua Amerika, kisah kekejaman Prancis di benua Afrika, dan sejarah umat Islam yang punya sumbangsi besar di bidang sains. Buktinya, bisa kalian lihat dari gambar ini. Pada gambar tersebut, ada zaman klasik yang ditandai dengan peradaban Yunani dan Romawi. Lalu 500 hingga 1400 Masehi ditulis dengan Dark Age atau abad ke-8. Kemudian setelah tahun 1400 Masehi, tiba-tiba era Renaissance atau periode kebangkitan dituliskan. Padahal, Gustave Le Bon dalam bukunya berjudul La Civilisation des Arabes mengatakan, era yang diklaim sebagai Dark Age adalah elit Eropa maupun global adalah masa sulit yang dialami banyak peradaban untuk mengungguli peradaban umat Islam. Apabila setelah menonton video ini, masih ada yang menganggapnya sebuah cocokologi, itu kembali pada pendapat pribadi kalian masing-masing. Yang jelas, Islam dengan kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap muslim senantiasa mengingat kebesaran Allah melalui segala ciptaannya. Sahabat beriman dan para penggemar One Piece, bagaimana pendapat kalian setelah menyimak beberapa ulasan di sepanjang video ini? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.